Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isran Aznawi, dosen tetap program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kali ini saya akan mengajarkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan limbah. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS yang diajarkan pada semester 2, dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dalam kurikulum pendidikan program studi Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Adapun kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai jenis, sumber, dan karakteristik limbah secara umum. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur manajemen limbah, mutu, prinsip, analisa, dan metode pengolahan limbah cair. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis, karakteristik, dan metode pengolahan limbah padat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis, karakteristik, serta metode pengolahan limbah gas. Nah, dengan demikian, materi pembelajaran pada mata kuliah ini tentunya akan diajarkan mengenai pengertian limbah, sumber, jenis, dan karakteristiknya. Kemudian juga akan diajarkan tentang karakteristik limbah cair beserta standar baku mutu dan prinsip pengujiannya. Juga akan diajarkan tentang pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat, dan pengolahan limbah gas. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dilaksanakan secara blended learning, di mana mahasiswa dapat mengakses mata kuliah secara luring dan daring. Sebagai bagian dari luring, pembelajaran berlangsung secara tatap muka di kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan. Sebagai bagian dari perkuliahan daring, mahasiswa itu dapat mengakses video pembelajaran yang telah diunggah pada saluran YouTube channel pribadi saya sendiri, dan mahasiswa dapat mengaksesnya atau mempelajarinya sebelum perkuliahan luring berlangsung. Nah, seluruh sumber belajar itu baik dari bahan ajar, PowerPoint, video, tugas, bahkan maupun LPS itu dapat diakses di Learning Management System atau LMS yang telah disediakan oleh Politeknik Industri Logam Morowali. Pada perkuliahan ini, mahasiswa berpartisipasi secara aktif melalui metode yang diterapkan, antara lain small group discussion, case study, project-based learning, dan interactive learning. Di akhir pembelajaran, untuk mengukur kemampuan mahasiswa, maka dilakukan penilaian dengan poin-poin sebagai berikut, antara lain tugas 15%, kuis 15%, TS 35%, dan UAS 35%. Berikut adalah video pengajaran yang berlangsung pada mata kuliah pengolahan limbah dengan topik pengolahan limbah cair. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua dan selamat siang ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi kuliahan pengolahan limbah ya. Adapun topik yang mau saya ajarkan hari ini yaitu tentang pengolahan limbah cair ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau sampaikan dulu apa sih yang diharapkan kepada kalian agar bisa mampu apa setelah mencapai perkuliahan ini ya. Jadi kita harus pasang sasaran dulu atau target dulu ya. Jadi kalau misalkan baru bangun pagi-pagi dari rumah, harus tahu hari ini mau ngapain sih? Mau pergi jalan-jalan, harus tahu jalurnya kemana ya. Jadi bukan tahunya mau pergi jalan-jalan nanti nggak tahu kemana ya jalan-jalan ini, berarti belum punya tujuan. Sama dengan kegiatan kita kali ini, jadi kita harus tahu dulu ya tujuannya seperti apa. Hal yang itu ya diharapkan pada perkuliahan ini ya. Mampu menjelaskan metode pengolahan limbah cair secara fisika,
kimia, dan biologi. Nah ini nih yang diterapkan kepada kalian agar mampu setelah selesai dari pertemuan perkuliahan hari ini. Di sini pengolahan limbah. Sebelum saya masuk ke limbah cair, ya kita harus tahu dulu nih prinsip pengolahan limbahnya itu apa saja, prinsip-prinsipnya. Sebelum mengolah limbah itu kita harus tahu prinsipnya. Prinsipnya seperti ini. Jadi di skema ini kita bisa lihat ya, ada limbah, ya, kemudian ada pengolahan limbah, dan juga ada hasil pengolahan. Nah, limbah kita harus tahu dulu nih, sebelum mengolah limbah harus tahu dulu limbah itu apa dan apa definisinya. Pengertian limbah saya cari tahu, ayo semua orang. Ada yang bisa ini sharing limbah itu apa sih? Oke. Limbah merupakan hasil buangan dari domestik atau industri dalam bentuknya cair, mengandung sekitar 90% air dan atau zat padat lainnya. Oke, jadi limbah cair adalah sisa atau buangan. Wujudnya bisa berupa 90% air atau berwujud cair. Oke, berwujud cair. Jadi segala sesuatu yang berwujud cair pasti limbah cair juga. Berwujud cair pasti berupa itu limbah. Jadi kalau sama air itu cair. Jadi air itu limbah juga kan sih? Tidak. Kenapa? Karena kalau dikatakan limbah ketika dia tidak sesuai dengan standar baku. Oke, betul sekali. Telepon dulu belakang. Ya. Jadi limbah cair itu ada kata kuncinya sih sebenarnya. Pertama, sisa aktivitas atau buangan. Ya, boleh berdasarkan sisa aktivitas atau buangan. Kemudian dia itu berdampak buruk kepada manusia. Nah, tadi temannya bilang apabila dia tidak memenuhi standar tertentu, itu maka dia dikatakan sebagai limbah. Dan kalau limbah cair di sini kata kuncinya. Jadi tidak selalu bahwa karena dia belum cair pasti limbah cair, tapi tadi ada komponen yang dimaksud. Limbah cair itu adalah 90% air, sisanya 10% itu kandungan zat-zat lain atau zat padat. Ya, jadi kalau 100% air, wujudnya cair, itu limbah cair. Jadi ada syaratnya. Dia itu limbah cair, wujudnya cair, tapi komponennya adalah 90% air, tapi 10% itu zat-zat lain yang tidak diindikasikan, ada bisa berupa padatan, residu, kandungan berlogam dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah itu limbah karena berbahaya tadi ya, berbahaya atau berdampak buruk bagi lingkungan, maka perlu diolah. Apa tujuannya diolah? Supaya kalau kita olah ada hasil. Nah, apa tujuan dan mengolah limbah ini? Prinsipnya adalah mengolah limbah ini tadi juga orangnya bahwa dia tidak memenuhi standar baku mutu. Karena tidak memenuhi standar baku mutu, kita dengan pengolahan limbah akan membuat dia menjadi memenuhi standar baku mutu, ya. Dari tidak memenuhi menjadi memenuhi, yaitu standar baku mutu. Tidak memenuhi apa? Ada parameter pengujian, ya, parameter pengujian, dan ada kata kunci standar baku mutu ini yang saya lihat ada yang warna kuning. Kalau satu teman tiga yang coba ya, tidak boleh deh. Kenapa? Kalau di standar baku itu Kalau bakteri, ya dari kalau ini sudah ada bakteri dan itu tidak boleh digunakan, ya. Jadi spesial dalam bakteri itu nol, tidak boleh ada bakteri. Oke. Nah, pengolahan limbah itu tingkatnya dulu ya. Apa? Pertama itu sekunder dan tersier. Sama kayak protein. Limbah tersier. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, ya. Kalau misalnya untuk pengolahan limbah atau pengolahan limbah pertama itu biasanya metodenya seperti apa? Kayak apa yang satu atau gimana? Limbah sekunder tersier, pengolahan seperti apa? Coba, ada bagian kayak apa? Primer ya, oke. Nah, sebelum masuk mana primer, mana sekunder, mana tersier, jadi kayak tadi parameter itu ada 3 juga nih.
parameter pengolahannya itu ada tiga jenis juga, tapi berbeda. Ada pengolahan limbah secara apa? Fisika, kimia, dan biologi, sama kayak tadi ya. Pengolahan secara fisika ini beda dengan parameter fisika beda. Jadi jangan disamakan, harus bisa dibedakan. Kalau pengolahan fisika, pengolahannya itu dia tidak melibatkan bahan kimia, tapi dia melibatkan kontak fisik, tidak mengubah struktur kimiawinya. Kalau kimia, ya, dia itu mengubah struktur kimiawinya, dia olah limbahnya dengan cara mengubah struktur kimiawinya. Sementara kalau biologi, dia mengolah dengan cara melibatkan mikroorganisme. Jadi dia tambah bakteri supaya limbahnya itu memenuhi standar. Kalau kayak tadi, bakterinya dihilangkan, kalau ini ditambah ditambah bakteri supaya limbahnya berkurang. Kayak gimana sih konsepnya ini? Kok bakteri sampai tahu kan dari mana ya? Kenapa sih nggak ada? Kemudian, oke. Nah, fisika. Nah, ini fisika itu ada beberapa jenis ya pengolahan yang secara fisik itu pertama. Pernah dengar nggak sedimentasi? Ya. Sedimentasi. Ayo apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah limbah dengan tindakan Iya, tindakan belajarnya pakai air ya. Gravitasi. Jadi dia kan sedimentasi. Nah, itu ini katanya sedimentasi adalah sebuah proses dilakukan pada tanah secara gravitasi. Apa yang dikontrol kalau sedimentasi parameter apa? Parameter yang sudah berubah. Kalau kita pakai sedimentasi atau dia kayak gitu aja, TSS keluarnya bisa tutup. Ya. Nah, tingkat pengolahannya apa? Prima jelas, karena dia paling tertangkap. Nggak mungkin sedimentasi terakhir. Di awal dulu kalau buat alat pengolahan sedimentasi dulu. Ya, itu buat apa? Untuk menyebabkan TSS sempurna. Ada juga yang namanya flow mas. Kemudian ada flow apa? Bahasa Inggris flow. Yang flow itu artinya apa? Kayak ditambahkan satu jenis bahan, tapi dia nanti masa jenis yang lebih kecil akan diangkat atau mengambil ke Iya, mantap. Dan yang kecil-kecil itu akan terangkat ke atas. Dan kebalikannya sedimentasi. Kalau flotasi itu dari bawah ke atas. Kalau sedimentasi yang ke bawah karena gravitasi. Kalau flotasi dia lawan gravitasi. Kenapa? Karena berat jenisnya atau densitasnya. Kalau rendah densitasnya si parameter itu jadi ke atas. Contohnya apa? Minyak. Dalam satu air limbah itu biasanya lemak-lemak dan minyaknya itu harus dihilangkan juga. Kita flotasi supaya minyak lemaknya naik ke atas. Karena memang ada minyak yang terjual. Dia paling di total kayak jam sama itu. Ya ada minyaknya pasti naik ke atas. Dan kita bantu dengan cara tertentu supaya minyak lemaknya naik. Jadi gimana? Pakai ini. Ini ada ini bagian. Ini minyak di atas yang mengaku. Kita beri bantuan berupa tekanan udara. Sini ada kompresor, pompa ini akan memfilter udara, jadi seluruh yang dikeluarkan naik ke cm atas. Nah, yang di atas ini baru kita buang ke bagian bawah airnya bersih. Itu namanya flotasi. Berasal dari kata flow, artinya mengalir ya. Dia tidak tulangnya apa kayak kayak gini. Yang melilok itu minyak lemak. Besar kan kecil kan? Besar berarti prima. Ya. Nah, terus ada juga yang namanya filtrasi. Ayo sampai filtrasi. Filtrasi tapi ultrafiltrasi. Filtrasi dulu. Filtrasi adalah simpan pada teknologi Dengan cara nama filter memfilter dengan atau dengan cara menggunakan penyaringan dengan menggunakan media saling saring. Itu penyaring atau itu filtrasi. Kalau ultrafiltrasi
sama kayak Nah, iPad, iya. tapi dia performanya sudah lebih kecil. Kecil banget ya. Jadi ultra itu super kan. Ultra itu kalau berarti ini sangat banget. Ya. Jadi kami yang banget. Terus ya apa? Yang kecil-kecil ya biasanya. Ya. Nah itu apa yang dikontrol kalau gitu? Apakah bisa kayak hasil-hasil mau dibawa pada Tidak. ya itu bisa menyari Iya. logam ion. Berarti pengolahnya masuk kebutuhan apa ini? Versi ya. Di iPhone itu senjata kecil ya seperti itu. Kalau kimia apa saja pengolahannya? Ada koagulasi, Koagulasi, koagulasi ya. Kalau koagulasi prokurasi itu parameter itu enggak? dan botol AS yang masuk ke Ya, saya sama keluhan. Berarti dia langsung pengolahan primer. Selanjutnya kami koagulasi informasi. Absorpsi. Absorpsi. Ini yang sampai itu absorpsi. Penyerapan suatu logam oleh adsorben di permukaan adsorben. Ya, sehingga dia membentuk suatu lapisan. Apa yang kalau absorpsi? Ion, anion, logam, ya, logam berat. Berarti dia langsung pengolahan Tersier. di iPhone. Ya, nggak boleh beli makan. Harus makannya dulu beres dulu ya. Itu habis absorpsi seperti itu. Terakhir biologi ada dua pelanggan seperti yang di kami ya. Biologi itu tetap makan bakteri supaya limbahnya nggak keluar. Kok bisa? Ada dua pengolahan kan. Atau prinsipnya parameter yang nanti kekurangannya. Alat pertama untuk yang pengolahan secara biologi itu ada yang namanya aerasi. Itu aerasi diberi udara. Karena diberi udara maka bakterinya bisa hidup. Apa yang lebih kurangnya dengan cara dengan cara aerasi? Biologi dan ciri di atasnya organik. Nah, jadi bakteri sengaja ditambahkan ke limbah karena bakteri itu bisa makan senyawa. Jadi bakterinya bakteri baik atau jahat? Baik hidup. Karena dia bakteri baik, maka dia bisa menghilangkan beresiko. Beda kayak tadi bakteri jahat ya, penyebab penyakit ya atau gen. Tidak bisa ditolerir untuk dia jahat, ya udah harus dilengkap. Kalau ini baik, dia ditambah karena manfaatnya apa? Mengurangi BPI dan CO. Kalau ini tidak terlalu apa dong? Sebelumnya. Apa yang terjadi? Nah, ini kan bisa kayak semacam hal sudah sendiri ya. Dalam suatu industri ada kayak gini. Ada bagian kayak dalam suatu literatur industri dia itu ada parameter pH-nya ya selebih itu oleh lab ya. pH-nya, COD-nya, BOD, TSS, warna, turbiditas, logam berat dan ORP. Semua ini sudah diuji. Ada nilainya konsum. Tugas kalian adalah tentukan kira-kira alat pengolahnya apa. Alat pengolahnya apa yang digunakan supaya ini semua ini parameter ini jadi memenuhi lalu bisa dibuang ke sungai. Ceritanya ini ada limbah dari industri dari limbah baterai. Baterai itu tahulah pakai banyak bahan kimia, dia membongkar juga hasil yang enak. Jadi apa? Itu harus dipakai alat pengolah limbah. Tapi peralatannya harus tentukan dulu. Peralatan pengolah limbah tidak harus satu, boleh lebih dari 5 alat. Tadi kan sudah jelaskan pengolah limbah, fisika, kimia, biologi dan ada tingkatannya, primer, sekunder, tersier. Tugas kalian adalah menentukan kira-kira peralatannya apa saja sih yang akan dipakai dengan menerapkan tadi primer, sekunder, tersier. Dalam sehari harus makan dulu, baru bisa beli skincare, baru bisa beli iPhone. Berarti kalau ada alat absorpsi, jangan absorpsi taruh di depan, sedimentasi di belakang. Nah, begitu prinsip yang kalian dari bentuk tugasnya dikumpulkan di minggu depan, boleh? Gimana? Minggu depan, lihat ya. Yang bagus presentasinya, peralatan itu 10 dan lengkap akan dapat dia.
ada Ayo. Kasih itu. Tapi cewek cikal sendiri. Coba sendiri ya. Oke, baik. Sebagai penutup mungkin ada yang bisa sharing dulu apa saja materi. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengolahan limbah, di mana prinsip pengolahan limbah itu pertama ada limbah yang tidak memenuhi standar baku mutu, terus kita harus melakukan pengolahan yang nantinya kita mendapatkan hasil limbah yang sesuai standar baku mutu. Terus tingkat pengolahan limbah itu ada pertama pengolahan primer, terus sekunder, dan tersier. Metode pengolahan limbah ada seperti yang jawab tadi, dan ternyata ada fisika, kimia, dan biologi. Dalam fisika, pengolahannya ada sedimentasi, rotasi, reverse osmosis, dan ultrafiltrasi. Kalau kimia ada Kalkulasi, absorpsi, desinfeksi, pembukaan. Kalau biologi ada. Kalau biologi ada aerasi dan RBC. Oke, baik. Silakan dulu buat semua. Atas waktunya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.